Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, baik jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hakikat sihir dan hukum sihir. Intinya hukum sihir tergantung dari praktek sihirnya. Kalau di dalam mempelajari dan mempraktekkan sihirnya ada unsur-unsur yang membuat pelakunya murtad, kufur, maka dia kufur. Tapi kalau sihirnya sekedar trik tipuan, tidak ada mengandung unsur syirik atau kufur, maka tidak sampai murtad, hanya terjerumus ke dalam dosa besar. Adapun kalau tukang sihirnya itu sampai kepada taraf kufur, lalu sanksi atau hukuman apa yang harus diberikan kepada dia di dunia? Berkata mu'allif, in kana sihruhu mimma yukaffaru bih kama sabaqa fahadduhul qatl darbah bis-sayf kama huwa thabitun bil kitab min umumin nusus fil kuffaril murtadin. Kalau sihirnya menyebabkan pelakunya itu kufur, keluar dari Islam, hukumannya dipenggal kepalanya dengan pedang, dibunuh. Sebagaimana ketetapan Quran tentang umumnya nas-nas tentang orang kafir yang murtad. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jundub secara mauquf. Dia berkata, haddus sahir darbatun bis-sayf. Hukuman bagi orang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Dan sebagian ulama menetapkan hukuman ini murni karena praktek sihirnya yang menyebabkan pelakunya kufur. Dan ini pendapat Imam Malik, juga Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada para gubernur di beberapa provinsi bawahannya. Apa isi suratnya? Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah semua tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Ucapan Umar ini bisa kita dapati dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari dua sahabat Musaddad dan Abu Ya'la, sebagaimana juga diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-6 halaman 297
tentang masalah ini. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta menukil sebuah riwayat yang sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha, beliau istri Nabi alaihi salatu wassalam, annaha qatalat jariyatan laha sahrataha, bahwa Hafsah membunuh jariyah wanita yang mempraktikkan sihirnya. Sebab inilah yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, innama yuqtalu sahir idza kana ya'malu bisihrihi ma yuballighul kufra fa idza amila amalan dunal kufri lam yara alaihi qatlan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hanyalah tukang sihir itu dibunuh kalau dia mempraktekkan sihirnya yang sampai kepada taraf kafir, seperti sihirnya menggunakan bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Ada peribadatan, permohonan, berdoa kepada bangsa jin, dan ada bantuan dari pihak jin. Atau pihak jinnya mensyaratkan tukang sihirnya melakukan sebuah persembahan, menyembelih binatang lalu dikurbankan untuk jin. Kita tahu menyembelih itu ibadah. Kalau menyembelihnya karena Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau menyembelihnya untuk syaitan, untuk jin, berarti ibadah kepada jin, dan itu musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan menyembelihlah juga karena Allah. Jadi Allah menyandingkan antara salat dengan menyembelih. Dalam surah Al-An'am dikatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah penguasa semesta alam, la syarikalah. Tidak boleh Allah disekutukan, diduakan dalam hal ini. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Jadi salat, menyembelih, hidup dan mati hanya untuk Allah, karena itu ibadah. Maka siapa orang yang sholat kepada selain Allah, sujud rukunya kepada patung, dia musyrik. Siapa yang menyembelih bukan karena Allah, untuk selain Allah, maka musyrik. Nah, kalau si tukang sihir disyaratkan oleh jinnya melakukan sebuah pengorbanan, apapun bentuknya, maka itu adalah perbuatan syirik. Pelakunya kufur. Walaupun pengorbanannya itu binatang yang tak ada harganya, seperti seekor lalat. Kata Nabi SAW, dakhalal jannata ahadun bidzubab. Ada seorang masuk surga karena seekor lalat, dan sebaliknya, wa dakhalan nar ahadun bidzubab. Orang masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat kemudian bertanya, kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu beliau menjelaskan, ada satu kaum punya berhala, patung yang harus disembah. Setiap kali orang lewat dicegat, lalu qarrib, berkurbanlah kamu kepada berhala kami.
orang itu berkata, ma indi syai'un yuqarribuh, aku enggak memiliki apapun untuk dikurbankan. Kata mereka, qarrib walau bidzubab, berkurban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu menangkap lalat, dipersembahkan. Lalat enggak ada harganya, gratis juga enggak mau. Bukan hanya seekor, sekarung nih ngasih lalat, mau? Kita tolak, untuk apa? Nah, dia dibiarkan lewat, kata Nabi SAW, dia dalam neraka. Karena berkurban untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Lewat lagi seorang, dicegat lagi, qarrib walau bidzubab, berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Dia menyatakan, la uqarribu illa lillah, aku tidak akan berkorban untuk siapapun kecuali untuk Allah. Dibunuhlah orang itu, mati. Kata Nabi SAW, dia ke surga. Lihat, tidak dilihat harga besar kecilnya apa yang dikorbankan, tapi bentuk pengorbanannya itu sudah merupakan ibadah. Jadi kalau tukang sihir oleh setannya dari kalangan bangsa jin disuruh berkurban, lalu dilaksanakan, baik nyembelih ayam, kambing, sapi, atau bahkan seekor lalat, kufur dia, syirik dia, karena beribadah, berkurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu praktek sihir yang sampai kepada kekufuran. Kata Imam Syafi'i, innama yuqtalus sahir idza kana ya'malu min sihrihi ma yubaligul kufr. Hanyalah tukang sihir itu dihukum dengan cara dibunuh bila sihirnya sampai kepada taraf kekufuran. Amma idza amila amalan dunal kufr, adapun apabila praktek sihirnya tidak sampai kepada kekufuran, hanya pakai trik tipuan dengan alat, dengan mungkin kalau zaman dulu juga sudah ada, dengan memakai cairan kimia, nipu orang sehingga terkesan dengan itu dia sakti untuk menipu orang, itu tidak sampai kepada taraf kufur atau musyrik, tapi maksiat, dosa besar. Maka tukang sihir seperti itu tidak murtad dan hukumannya bukan dibunuh, tidak boleh dibunuh. Berkata mu'allif, idza kana sihruhu la yuballighul kufr lakin i'taqada jawazahu kafara, kadzalika kafara kadzalik wa qutila haddul murtad. Tapi sebaliknya, apabila tukang sihir mempraktekkan sihirnya, tapi sihirnya itu tidak sampai kepada kekufuran, seperti tadi, hanya trik, hanya nipu, agar orang percaya bahwa dirinya sakti, padahal sekadar tipuan. Apalagi zaman sekarang kan alat-alat sulap gitu ya, dijual bebas. Orang yang tidak tahu bisa tertipu, disangkanya itu sakti mandraguna, padahal tipuan, trik saja, karena alat. Tidak sampai kepada kufur, tapi nipu gitu. Tapi dia meyakini kebolehan hal tersebut, itu boleh. Nipu jelas qat'i haram. Membohongi orang, berbuat bohong haram. Membohongi orang jelas haram, tapi dianggap halal. Orang ini juga dianggap kufur dan dianggap dan hukumannya dibunuh karena murtad. Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan secara qat'i, itu bisa menyebabkan pelakunya kufur. Inilah yang kedua.
Jadi yang pertama, kalau sihirnya sampai kepada kekufuran, dibunuh. Kedua, kalau sihirnya tidak sampai kepada kufur tapi dia menghalalkan perbuatannya, dia juga kufur. Sama dengan orang berdosa lainnya. Seorang umpamanya mabuk, seseorang judi, seseorang zina, seseorang membunuh, dia menghalalkan perbuatan tersebut, kufur. Bukan karena membunuhnya, mabuknya, zinanya, judinya, tapi karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sama dengan sihir yang tidak sampai kepada kufur, hanya nipu orang, berdusta, tapi dia menghalalkan, maka dia juga kufur, dihukumi sebagai orang yang murtad. Dan Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang murtad, yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini yang kedua. Ketiga, idza kana sihruhu yubaligul kufr aw la yubalighuhu lakin qatala bihi insana fa innahu yuqtalu inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Apabila sihirnya itu sampai kepada kekufuran atau tidak sampai, mau sampai mau tidak sama aja, tapi praktek sihirnya bisa menyebabkan kematian seseorang, bisa membunuh seseorang, maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang itu dibunuh karena membunuh. Mungkin umpamanya sihirnya itu dengan racun, umpamanya tolong santet si anu, disebutnya santet, padahal bukan nyantet, ngirim jin, nggak bisa. Tapi mungkin utus orang membawa racun tertentu tanpa sepengetahuan korbannya, ditaburkan lalu dimakan mati. Diisukan saya santet tuh. Kenapa dia menyebarkan gitu? Biar ditakuti dan dianggap sakti dan laku, nanti banyak orderan. Padahal bukan sihir, hanya tipuan dengan racun, mati. Maka hukumannya sama dengan hukum pembunuh, yaitu dibunuh lagi. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berkata Imam Abu Hanifah, la yuqtal hatta yataqarrara minhu dhalik aw yufirru bihi fi haqqi syakhsin muayyan wa huna yuqtalu haddan idza kana kufran wa yuqtalu qisasan illam yuballighul kufr. Kata Imam Abu Hanifah, kalau toh tidak sampai kepada kekufuran, walaupun korbannya mati, penyihirnya tidak boleh dibunuh sampai dia berulang melakukan perbuatannya itu berulang kali, maka dia dibunuh sebagai balasan atas perbuatannya, atas qisas. Dia diqisas karena membunuh, maka dibunuh. Berkata Imam Syafi'i, wa in qala lam ata'ammad al-qatl fa huwa mukhti alaihi diyah. Kalau orang tersebut mempraktekkan sihirnya dengan cara trik, dia tidak bermaksud membunuhnya, tapi kebablasan terbunuh. Dia hanya meracuni, umpamanya hanya sampai sakit beberapa hari, minggu, bulan, tapi nanti sembuh. Itu targetnya, tapi kebablasan sampai mati terbunuh. Kata Imam Syafi'i, orang ini tidak sengaja membunuh, maka tidak boleh dibunuh, tapi kena diat, kena dam. Itulah 3 rincian hukuman bagi tukang sihir yang diterangkan oleh para ulama. Pertama, kalau sihirnya sampai kepada kekufuran, sampai murtad, sampai berbuat syirik, hukumannya dibunuh.
Yang kedua, apabila tidak sampai kepada kufur, tapi pelakunya meyakini kebolehan hal itu, dia juga kafir dan dibunuh sebagai orang yang murtad. Dan yang ketiga, kalau umpamanya tidak sampai kepada kekafiran, tapi kemudian korbannya terbunuh, maka dia dibunuh karena qisas. Tapi kalau umpamanya dia tidak berniat membunuhnya, tapi kebablasan terbunuh, maka dia tidak boleh dibunuh, tapi harus dibayar atau diminta, dipaksa membayar diat atau dam. Inilah 3 rincian sanksi bagi para tukang sihir. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apakah ini berlaku bagi para penyihir wanita? Ini yang tadi dijelaskan umumnya bagi penyihir laki-laki. Bagaimana kalau tukang sihirnya wanita? Maka 3 ulama ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan idza kanat minal muslimin annaha tuqtalu wa hukmuha hukmur rajul. Kalau dia si tukang sihir wanita ini muslimah, terus melakukan praktek sihir dan sihirnya sampai kepada taraf kufur atau syirik, maka sama hukumnya dengan laki-laki, dibunuh. Dan dahulu umumnya penyihir adalah wanita, sampai ayat menyatakan min syarrin naffatsati fil uqad dalam surah Al-Alaq, surah Al-Falaq, surah kedua terakhir dari Al-Quran, surah yang ke-113. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Katakan oleh aku berlindung kepada penguasa subuh, yaitu Allah. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang Allah telah ciptakan, dari kejahatan makhluknya. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila dia sudah gelap. Terus wa min syarrin naffatsat, dari kejahatan naffatsat. Naffatsat itu tukang sihir wanita yang mempraktekkan sihirnya dengan cara membaca mantra, jampe-jampe. Isi mantra, isi jampenya diajari oleh bangsa jin. Makanya kadang-kadang isi mantranya tidak difahami bahasanya oleh manusia. Di Sunda ini ada dikenal dengan istilah jangjawokan. Apa itu jangjawokan? Mantra untuk menyihir sesuatu. Isinya apa? Isinya bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia. Ada 1-2 kata yang terfahami, tapi umumnya tidak difahami. Itu bangsa jin. Mereka yang mengajarkan kepada tukang sihir, setelah mantranya dijampe, lalu ditiupkan dengan tiupan yang disertai percikan ludah ke alat sihirnya. Alat sihirnya itu disebut buhul. Dalam bahasa Al-Quran uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa dan min dari syarri kejahatan an-naffatsat. An-naffatsat berasal dari kata nafatha. Nafatha itu meniup tapi ada percikan ludah. Yang meniup disebut nafith. Kalau niupnya terus-terus naffath. Kalau wanita naffatha, kalau jamak naffatsat. Wa min syarrin naffatsat, dari kejahatan para wanita yang suka meniup-niupkan dengan tiupan yang disertai percikan air ludah fil uqad kepada buhul. Buhul ini alat sihirnya.
Al-Quran mengisyaratkan kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir wanita. Karena umumnya tukang sihir itu wanita. Walaupun ada banyak juga laki-laki. Nah, sama kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wa inda Abi Hanifah la tuqtalu walakin tuhbas. Kalau penyihirnya wanita tidak boleh dibunuh, tapi dia dipenjara, ditahan. Walhasil ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Bagaimana itu tadi kalau tukang sihirnya muslim? Ada gitu muslim yang belajar sihir? Banyak. Sebagaimana ada gitu tukang sihir yang suka minta-minta ke kuburan? Banyak. Bukan ziarah kuburnya bagus. Kita anjurkan ziarah kubur. Yang dilarang adalah jangan berbuat syirik ketika ziarah kubur. Jangan minta-minta ke penghuni kubur. Wahai wali yang disemayamkan atau yang dikuburkan di sini, lancarkan rizki saya. Berdoa kepada penghuni kubur. Ini yang enggak boleh. Ziarah kuburnya bagus, silakan, diperintahkan. Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahi kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Silakan. Yang tidak boleh adalah melakukan kesalahan ketika ziarah kubur. Kesalahan terfatal adalah minta-minta ke kuburan. Kalau di kuburannya berdoa kepada Allah, bagus. Mengatakan la ilaha illallah, bagus. Bukan itunya yang membuat syirik. Tapi setelah mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus wahai wali yang dikuburkan di sini, beri saya jarah tahiyat tanah anu musyrik teh. Bukan la ilaha illallah. Nah, tapi orang lain salah fahamnya, memukul rata. Masa la ilaha illallah itu dari kufur kepada bisa menjadi Islam? Kalau dibaca di kuburan bisa dianggap murtad tuh. Bukan itu salah faham. Jadi yang membuat seseorang terjerumus ke dalam syirik ketika ziarah kubur apa? Minta-minta ke penghuni kubur. Nah, jadi ada orang muslim belajar sihir, ada orang muslim yang menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ada orang muslim umpamanya yang mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Dibahas oleh para ulama, kufur apa tidak? Nah, termasuk belajar sihir. Nah, sekarang bagaimana kalau yang belajar sihirnya orang kafir, tapi hidup di negara Islam, negara kaum muslimin? Apa hukumannya sama? Kalau di Indonesia kan para lawyer, para pengacara, para ahli hukum kebingungan untuk memperkarakan sihir ya, karena susah dibuktikan. Termasuk di antara santet kayak begitu, sihir lainnya. Terus ada yang sampai mati, lapor ke polisi disantet oleh si anu, ditangkap, disidangkan, susah dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana kalau pelakunya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, tapi melakukan sihir, baik kepada kaum muslimin ataupun kepada sesama mereka, tapi dilakukan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Inda Abi Hanifah yuqtalu fima yaqtulu fihi sahir minal muslimin. Menurut Imam Abu Hanifah, penyihir ahli kitab dia dibunuh apabila sihirnya membunuh korban dari kalangan kaum muslimin. Adapun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, annahu la yuqtal, bahwa tidak boleh dibunuh kalau pelakunya orang kafir, dengan dalil di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul Labid bin al-A'sam al-Yahudi indama saharahu.
Karena Nabi SAW tidak membunuh Labid bin Al-A'sam, orang Yahudi tukang sihir yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Nabi tersihir, kena sihirnya, kena. Dan hadis tentang Nabi kena sihir itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak boleh diingkari atas dasar husnudzon yang tidak pada tempatnya. Masa Nabi SAW yang maksum kena sihir? Sudah kita terangkan kemarin bahwa kemaksuman Nabi bukan dalam bentuk seperti itu. Kan Nabi dijaga oleh malaikat. Masa ada jin yang mau mencelakainya, malaikat membiarkan? Sama aja dengan kan Nabi dijaga malaikat. Kenapa waktu perang Uhud beliau terluka sampai giginya retak? Sama dengan begitu. Jadi Nabi sebagai seorang manusia biasa mengalami apa yang umumnya dialami oleh manusia lain. Beliau kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum haus, kalau umpamanya tidak tidur yang ngantuk, ya. Kalau disakiti sama orang ya sakit, kalau dilukai ya berdarah, kalau diganggunya oleh bangsa jin ya sama, kena. Kemaksuman Nabi SAW bukan dalam hal itu, tapi dalam hal penyampaian risalah nggak akan salah, itu maksum beliau dalam hal itu dijamin. Adapun kalau umpamanya beliau disakiti ya sakit, ditusuk, digores ya berdarah. Nggak boleh kita katanya maksum tapi berdarah, nggak ada hubungan. Nah, termasuk kena sihirnya Nabi SAW ini aspek manusiawinya tidak bisa dilepaskan. Nabi SAW menyatakan atas perintah Allah, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Cuma bedanya aku diberi wahyu. Ketika Nabi SAW lupa dalam sholat, beliau menyatakan, innama ana bashar mithlukum ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Aku manusia biasa seperti kalian, aku suka lupa sebagaimana kalian juga lupa. Maka kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian. Dan kemaksuman Nabi SAW tidak berpengaruh kepada kemanusiaan beliau, suka lupa ya. Dalam sholat beliau lupa, harusnya sholat 4 rakaat, ini cuma 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat, ini 5 rakaat. Nabi lupa ya. Tapi alhamdulillah lupanya Nabi itu membawa berkah bagi kita. Kenapa? Karena dengan lupanya beliau dalam sholat ada syariat sujud sahwi. Coba bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa, sementara kita umatnya suka lupa. Nabi nggak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sahwinya. Kita lupa bakal bingung nggak tuh? Aduh, kudu kumaha itu kan gitunya. Harus gimana? Aduh, tadi kelewat tahiyat awal, sudah berdiri nih. Kalau Nabi tidak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sahwi, kita bingung. Syariat tidak sempurna. Karena apa? Karena syariat untuk manusia yang pelupa. Kalau Nabinya tidak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sahwi, kurang lengkap. Dilupakanlah Nabi oleh Allah Azza wa Jalla, dibuat lupa. Dengan adanya lupa lahir syariat sujud sahwi. Kita mengalami lupa, tidak bingung. Tadi kelewat tahiyat awal, tenang, ada sujud sahwi. Asal kelewatnya sujud sahwi benar-benar karena lupa. Adapun kalau disengaja, tahiyat awal mah panjang teuing, udah lewat aja, nanti ganti dengan sujud sahwi. Boleh? Tidak boleh. Tidak sah sholatnya.
Karena sengaja meninggalkan tahiyat awal walaupun ingat. Nggak boleh diganti dengan sujud sahwi yang disengaja dilewat tahiyat awal. Ini khusus untuk yang benar-benar murni lupa ya. Jadi Nabi SAW ya kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Yahudi. Namanya Labid bin Al-A'sam. Allah yang beritahu sampai Nabi SAW diruqyah sama malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, malaikat Jibril datang kemudian ya Muhammad istakaita? Nah, wahai Muhammad, apa engkau ada keluhan? Iya. Maka kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi alaihissalam. Dan Allah beritahu bahwa yang menyihirnya adalah seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Setelah sembuh, Nabi SAW tidak menyuruh atau tidak memvonis dengan hukuman mati. Dibiarkan hidup. Dari sinilah maka Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad menyatakan kalau pelakunya ahlul kitab atau orang kafir hukumannya tidak dibunuh. Kenapa kalau kaum muslimin dibunuh? Karena murtad, karena dianggap murtad. Baik murtadnya itu karena praktek sihirnya menyebabkan dia kufur atau syirik, ataupun tidak kufur ataupun syirik tapi dia menganggap halal terhadap perbuatan yang haramnya, atau dia menganggap haram, tidak boleh, dia merasa berdosa, dia tetap praktek karena kepentingan dunia tapi memakan korban sampai mati, hukumannya adalah dibunuh karena qisas. Ada lagi riwayat lain dari Imam Malik tentang kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tidak dipaksa masuk Islam karena tidak boleh. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Walaupun kita berkuasa, kaum muslimin berkuasa, ada orang kafir, biarkan dalam kekafiran. Nggak boleh. Kalau tidak masuk Islam dipenjara, nggak boleh. Kalau nggak masuk Islam dihukum mati, tidak boleh. Tidak boleh, itu paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dia tetap berada dalam kekafiran dan dilindungi oleh penguasa muslim, tapi sebagai biaya perlindungannya dia bayar upeti, namanya jizyah. Berapa besarannya? Ya tergantung kemampuan dia, tidak memaksa melebihi kemampuan. Disebut kafir zimmi. Bagaimana kalau penyihir ini adalah kafir zimmi? Ada dua riwayat dari Imam Malik tentang kafir zimmi. Salah satunya menyatakan annahu yustatabu fa in aslama wa illa qutila. Dia diminta bertobat dari sihirnya. Kalau dia tobat dan masuk Islam, maka dia bebas. Diterima keislamannya, diterima tobatnya. Tapi kalau tidak, dibunuh. Ini pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik. Yang kedua, annahu yuqtalu wa in aslama. Dia tetap dibunuh walaupun masuk Islam. Nah sekarang bagaimana kalau ada tukang sihir kemudian tobat? Ada dukun yang tobat? Ada. Dan salah satu praktek perdukunannya mungkin menyihir orang. Hal tuqbalu taubatus sahir idza taba. Apakah tobatnya ahli sihir diterima kalau dia bertobat? Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, mereka mengatakan la tuqbal. Tobatnya tidak diterima.
Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, tuqbalu, ya diterima. Kalau benar-benar tobat, berhenti dari tobatnya, kita pernah membahas harus taubatan nasuha. Nasuha itu yang sebenarnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya tobat. Tobat yang nasuha itu tobat yang memenuhi 7 persyaratan. Pertama, berhenti dari dosa itu. Ada tukang sihir tobat, dia praktek sihirnya berhenti total, dibuang semua ilmu sihir. Kedua, dia menyesal. Kaduhung sagene gunung hanjakal saluas sagara. Pokoknya benar-benar menyesal atas perbuatannya yang telah lalu. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosanya merampas hak orang lain, kembalikan hak orang lain, minta maaf. Kelima, keenam berkaitan dengan waktu. Yang kelima, tobatnya harus dilakukan sebelum sakaratul maut. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan sakaratul maut baru tobat, sudah tertutup pintu tobat, tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum sakarat. Yugharghir itu suara ngorok dari tenggorokan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ketika dicabut sedang sakarat. Sebelum sakarat Allah terima tobatnya. Pas sakarat, wah mau mati nih, saya tobat sekarang, nggak bisa, tidak akan diterima. Karena itulah Fir'aun juga tobat, tapi tobatnya itu ketika dia kekerbekan di Laut Merah, tenggelam. Dia menyatakan amantu, aku beriman ya, bima amanat bihi Banu Israel, kepada Rabb, ilah sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Dia menyatakan iman, tapi oleh Allah ditolak karena pas sakarat. Itu syarat kelima. Syarat keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Tadi masih dari timur ya, saya nggak memperhatikan sih. Tapi masihlah dari timur, masih terbuka pintu tobat. Nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tutup pintu tobat. Itu syarat ke-6. Syarat ke-7-nya, ini syarat untuk semua ibadah yang ingin diterima, tobatnya ikhlas. Karena Allah, bukan karena keuntungan dunia, bukan karena ingin selamat. Agar selamat dari hukuman saya tobat. Sudah selamat nanti berbuat lagi. Atau umpamanya penjudi, saya mau berhenti dari judi, tobat dari judi. Asal setiap bulan saya dapat tunjangan 10 juta. Kalau enggak, mah enggak. Itu bukan karena Allah tobatnya, ya, tidak ikhlas, tidak diterima. Nah, jadi kata Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad, kalau tukang sihir memenuhi syarat 7 syarat tobat ini, diterima tobatnya. Berdasarkan hal itu ulama juga ikhtilaf tentang masalah ini. Inilah rincian sanksi dan hukuman bagi para tukang sihir, baik sihirnya yang sampai kepada taraf kufur ataupun tidak, sihirnya laki atau perempuan, pelakunya muslim ataupun ahlul kitab. Nah, sekarang ada satu lagi yang disebut dengan nasyrah, yaitu menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Umpamanya ada
orang yang kena sihir, kena santet, lalu diobati oleh tukang santet lagi dengan cara-cara yang sama dengan praktek sihir si penyantet. Bagaimana? Ini namanya nasyrah. Apa hukumnya? Berkata mu'alif, an-nasyrah hiya hillus sihr anil mashur, menyembuhkan sihir dari korban sihir. Apa hukumnya? Fa in kana bisihrin mithlihi fa muharram. Kalau cara penyembuhannya dengan cara sihir lagi, haram, tidak boleh. Ini ada orang kena santet. Santet bagian dari sihir, salah satu bentuk sihir. Minta tolong ke dukun yang sama-sama tukang santet, tapi beda perguruan. Tolong sembuhkan, maka haram, tidak boleh. Tapi wa in kana birruqa wat ta'awid wal adyatil masyru'ah fa masyru'un nadaba ilaihi syar'u. Famin a'zami dzalik Fatihatul Kitab wa ayatul kursi wal muawwidatan. Adapun kalau disembuhkannya sihir itu dengan ruqyah syar'iyah, dengan mantra jampe yang disyariatkan, atau dengan ta'awudz, atau dengan doa-doa yang disyariatkan, maka ya ini disyariatkan, dianjurkan oleh syariat. Kalau ada yang minta tolong, ada yang saya kena sihir, ada kawan saya atau keluarga kena sihir, dan kita bisa menyelamatkannya atau bisa berupaya meruqyahnya, tolong. Itu sama aja dengan orang yang di tengah jalan secara zalim dipukuli oleh orang lain, minta tolong ke kita, kita bisa menolong. Nah, kita gak usah latihan, nonjok angin wae mah. Lalu akhirnya ditolong. Harus kita tolong. Jangan dibiarkan babak belur. Tolong. Sama dengan demikian. Dan ruqyah yang paling agung adalah membaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat muawwidhatan, membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas kepada dia. Memang Al-Hasan menyatakan la yahillu sihr bis sihr, tidak boleh menyembuhkan sihir dengan sihir. Itu yang memang jelas terlarang. Ketika Nabi SAW ditanya tentang bagaimana cara nasyrah, penyembuhan dari sihir, beliau menyatakan hiya min amali syaitan. Jadi menyembuhkan sihir itu termasuk amalan syaitan. Maksudnya kalau sihirnya disembuhkan dengan sihir lagi. Adapun kalau sihir itu dilawan dengan ruqyah syar'iyah, dengan membacakan ayat Al-Fatihah, ayat kursi, atau surah Al-Falaq dan surah An-Nas, atau dengan ayat manapun yang ada dalam Al-Quran, atau dengan doa-doa yang disyariatkan dalam hadis yang sahih, maka ya boleh. Karena ini sifatnya menolong. Berdasarkan hal itulah, maka kalau cara menolong orang yang kena sihir dengan cara sihir lagi, maka haram. Tapi kalau menolong orang yang kena sihir dengan cara yang disyariatkan, maka yaitu disunnahkan. Karena sama dengan menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya kajian kita sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk hari Jumat seperti biasa, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja. Kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Luqman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baiklah Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Amin di Batang.
Izin bertanya Ustadz, apakah tenaga dalam termasuk dalam praktek sihir? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Tenaga apa? Dalam. Apakah tenaga dalam termasuk praktek sihir? Saya tidak yakin ada tenaga dalam. Bukan sihir, itu trik, tipuan. Ya ada yang namanya pukulan jarak jauh, lalu orang itu terpukul dari kejauhan sampai muntah darah. Itu hanya ada di film, di dongeng, di komik, ya itu korban komik, korban dongeng. Apalagi kalau pas dibegini loncat sinar api. Itu penggemar Naruto. Tapi banyak perguruan-perguruannya. Coba tes. Ketika mereka praktek dengan sama mereka dipukul mental, dibegitukan, terguling. Coba orang lain yang mukulnya. Kalau orang lain kena, lalu kamu ada belum punya tenaga dalam makanya kena. Kalau gitu untuk apa belajar gitu? Kalau dipukul sama orang lain kena, kalau sama sesama perguruan tidak kena. Lalu mereka mengilmiahkan adanya tenaga dalam. Kadang tenaga dalam ini disebut dengan sebutan istilah lain. Ada yang menyatakan krah, makanya ada ilmu krahtologi. Ada yang sebutan prana. Ada juga yang disebut dengan tenaga batin, bahasa Sunda nama. Ilmu kanuragan dan yang sejenisnya. Macam-macam. Lalu mereka ilmiahkan. Setiap kita punya krah, punya tenaga dalam. Tapi karena tidak dilatih, tenaga dalam kita itu ada di dalam, tidak keluar. Tidak sampai, pokoknya ada di sekian senti di bawah permukaan kulit kita. Dalam kondisi tertentu, tanpa sadar, tenaga dalam itu keluar. Contoh dalam keadaan emosi, marah, takut, kayak gitulah. Orang umpamanya lagi panik, kebakaran di rumah, ranjang diangkut, kuat, lemari diangkut sendirian, keluar. Setelah kebakaran beres, itu lemari diangkut sama 4 orang, tidak terangkat. Tadi sama seorang, kata mereka itulah tenaga dalam. Keluar dalam kondisi panik, dalam kondisi emosi bisa keluar. Nah katanya kita bisa melatih tenaga dalam ini agar keluar dan bisa kita kendalikan dengan gerakan-gerakan tertentu dan pengaturan nafas tertentu. Gerakan-gerakannya tidak semua ya, tidak sama. Ada yang menggesek-gesekkan lengan ke tubuh sambil nahan nafas 4 detik, 8 detik, 16 detik sampai semenit tergantung levelnya. Sambil jalan, ada yang jalannya itu ngeset, tidak boleh melangkah, tidak boleh lepas dari tanah. Ada 1 sampai 10 jurus, ada yang lebih, ada yang kasaran, ada yang halusan. Dari sanalah muncul tenaga dalam dan bisa dikendalikan. Kadang latihan kepekaan terasa di sini ada kerasa kalau orang punya tenaga dalam dicek nyut ke sini teh. Nah, jadi pas ada berantem orang emosi itu kerahnya keluar. Kita sudah keluarkan kerah. Sebelum berep apa? Berep kepalan. Sebelum kepalan dia kena muka kita, kerah dia, tenaga dalam dia keluar, bertubrukan dengan tenaga dalam kita yang juga sudah kita keluarkan. Nah, ibarat magnet yang kubunya sama, positif dengan positif, kalau diadukan apa? Tolak menolak. Makanya dia terpental. Ilmiah tidak? Siga ilmiah. Kalau siga berarti bukan seperti ilmiah.
Kalau seperti berarti bukan anak ini seperti monyet. Oh, bukan monyet, cuma mirip. Nah, ini juga seperti ilmiah, diilmiah-ilmiahkan sampai akhirnya sampai kepada ini kerah, ini tenaga bisa disimpan di benda. Kita salurkan. Nanti benda ini sakti. Dijual ali, cincin, dipakai latihan, diisi kerah, dijual. Ali yang harganya 100.000 bisa 10 juta, ini sakti. Kamu pakai, ada kerahnya melindungi kamu. Nanti kalau kamu dipukul, orangnya mental. Sampai kepada taraf itu. Ada keris di rumah, bukan keris nama orang, keris. Oh, ini pasti benda pusaka. Ini ada kerahnya, disedot sama dia. Akhirnya pindah ke dia. Akhirnya yang tadinya secara syar'i dihukumi sihir, jimat, karena diilmiahkan jadi boleh. Bahaya. Yang paling bahaya tidak semua, sekali lagi tidak semua. Ada sebagian yang belajar ilmu itu lalu ngambat Bruce Lee. Akhirnya dia bisa jurus Bruce Lee. Ngambat monyet, akhirnya pamonyet. Ngambat macan, menggerem. Tapi jurusnya tidak seperti macan. Bruce Lee tidak seperti Bruce Lee. Cuma siat-siatnya aja mirip. Sama gininya ternyata. Ngambat dan tidak sadar kayak yang kesurupan. Betul kesurupan. Itu berbahaya. Ya. Itu bisa ada intervensi bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin. Ini yang pertama. Yang kedua, dustanya loh. Apa dustanya? Orang yang belajar ingin dianggap sudah punya tenaga dalam. Dan ciri punya tenaga dalam, kalau nyerang sesama kawannya mental. Kalau belum, begitu mukul kawannya kena. Dan kalau dia dianggap belum punya tenaga dalam, dilecehkan, kamu aduh nggak ada bekasnya, latihan berbulan-bulan bertahun-tahun, masa mukul masih kena. Akhirnya karena tidak mau dibully begitu, dia pura-pura nyerang, tung ke belakang. Padahal acting. Ini bukan kata orang. Iya kata orang. Saya pernah bertanya kepada orang latihan begitu, itu kamu benar? Enggak lah, pura-pura aja. Biar dianggap punya tenaga dalam, nanti naik tingkat terus begitu. Jangan belajar tenaga dalam. Terlebih, jurus untuk mempelajari tenaga dalam dan metodologi seperti mengosongkan pikiran, mengatur nafas, itu diambil dari ilmu yoga. Itu salah satu bentuk peribadatan agama lain, termasuk mengosongkan pikiran, termasuk mengatur nafas. Itu adalah bentuk-bentuk peribadatan agama lain yang kemudian diadopsi. Ya, walaupun sekarang sudah diarahkan kepada bukan bela diri tapi kesehatan. Sehat bagus boleh, tapi metodenya jangan mengadopsi cara ibadah agama lain. Itu dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam bentuk tasyabbuh bil kufar yang terlarang. Nabi SAW menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia akan termasuk kaum tersebut, ya. Itu bukan sihir, tetapi berisiko terjerumus ke dalam perbuatan yang syirik. Berisiko, tidak selalu, ya. Dan minimalnya ada unsur acting, kepura-puraan untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah memiliki tenaga dalam. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari Jafar Sodik di Wiyataguna, Bandung, Ustaz. Ingin bertanya terkait dengan menjadikan Al-Quran namun sebagai pemikat lawan jenis. Apakah dengan seperti ini menjadi bentuk dari sihir, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Menjadikan ayat Al-Quran sebagai mantra
untuk melet. Jadi ada gebetan nih, ditembak, tidak mempan, nolak. Maka sesuai dengan instruksi di belakang truk, cinta ditolak, dukun bertindak. Oleh dukun dikasih ayat, baca nih surah Yusuf, amalkan. Apa betul seperti itu? Ya, pertama bukan ayatnya, tapi ritualnya. Dan apakah itu ada unsur sihirnya? Iya, salah satu efek sihir yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 102 adalah itu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yata'allamuna ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Manusia belajar sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Jadi pelet itu bisa menyebabkan dua orang yang tadinya saling mencinta berubah menjadi saling membenci, atau sebaliknya tadinya saling membenci bisa berubah dengan menjadi saling mencintai. Itu salah satu di antara bentuk sihir dan efek sihir yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Bukan karena ayat Quran yang dibacanya, tapi ritualnya, tapi tipuan setan dari kalangan jin agar dianggap benar, dianggap syar'i, dimasukkanlah ayat. Padahal tanpa ayat itu dibaca juga bisa. Karena yang berfungsi untuk bisa memelet orang itu ritualnya. Kadang-kadang dia harus saum dari hari Selasa 3 hari. Hari Selasa saum, Rabu saum, Kamis saum. Kamis buka itu malamnya mandi dengan air dari 7 sumur, dengan kembang dari 7 jenis kembang gitu ya, dan seterusnya. Nah kemudian dikasih mantra yang diambil dari ayat. Bukan ayatnya itu yang berefek terhadap peletnya, tapi ritualnya itu. Tapi kemudian orang-orang menganggap ayatnya lah. Ayat bukan untuk itu. Ingat, ayat adalah firman Allah yang agung, super agung. Nggak ada bandingannya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Ini adalah ayat yang agung, ya. Nah, ayat yang agung dipakai alat untuk meraih dunia yang hina, apalagi perempuan. Ini haram, tidak boleh. Karena apa? Karena keagungan ayat dipakai untuk sesuatu yang hina. Jangankan perempuan, harta, tahta, kekuasaan dan seterusnya, ya, ingin diraih tapi melalui mengamalkan Al-Quran, mengamalkan amalan akhirat, rajin tahajud agar karirnya nanjak, rajin saum Senin Kamis agar kalau dagang laris, rajin wirid anu agar segera dapat jodoh. Itu semua duniawi. Tahajud, saum, zikir, wirid itu syariat yang agung. Jangan sampai syariat yang agung dijadikan sebagai alat untuk meraih dunia yang hina. Nggak boleh. Sebaliknya dunia yang kita miliki harus dijadikan alat untuk menopang pelaksanaan syariat. Bukan sebaliknya, ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menggunakan ayat apapun sebagai alat sihir, termasuk melet, apalagi kemudian diistilahkan bukan sihir, bukan pamelet, tapi karomah atau mukjizat dari ayat. Istilahnya beken, dipakai untuk menutupi, mengcover keburukan, yaitu praktek sihir. Bukan ayat itunya yang memiliki efek terhadap sihirnya, tapi ritualnya. Jadi tidak boleh menggunakan ayat untuk praktek sihir. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Fikri di Jogja, Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, apabila kita belajar dari kitab-kitab ulama, apakah itu berarti tidak menunjukkan diri dengan Al-Quran ya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Hukum belajar dari kitab para ulama. Syukran, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Apakah belajar kitab para ulama berarti tidak meninggalkan Quran dan hadis? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena kitab yang kita pelajari membahas Quran dan hadis, tapi oleh ahlinya. Para ulama adalah orang yang ahli tentang Quran Sunnah. Mereka bukan hanya hafal Quran di luar kepala sejak usia 6 atau 7 tahun. Sebelum baligh mereka sudah hafal Quran. Mereka hafal ribuan hadis dengan sanadnya dan mengetahui biografi setiap rawi yang meriwayatkan hadis yang sudah mereka hafalkan. Mereka ahli seluruh ilmu alat yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah. Mereka ahli nahu, sharaf, balaghah, badi, bayan, ma'ani kayak gitu ya. Mereka ahli usul tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah mereka faham secara mendalam. Lalu semua keahlian mereka jadikan alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Lalu hasil pemahaman mereka tentang Quran Sunnah itu mereka tulis dalam bentuk kitab. Apa isi kitab ini? Ya Quran dan hadis yang dijelaskan oleh ahlinya. Dan itulah cara yang paling selamat. Memahami segala sesuatu melalui penjelasan ahlinya. Allah menyatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini dalam segala masalah. Umpama kita belajar fisika, melalui apa? Melalui buku yang ditulis oleh profesor doktor di bidang fisika. Kita belajar kimia, melalui apa? Buku yang ditulis oleh ahlinya. Semua begitu. Belajar ilmu kedokteran. Dari apa? Dari buku yang ditulis oleh ahlinya. Mereka ahli bukan hanya belajar ke guru-gurunya, praktek langsung. Ketika ilmu kedokteran mereka praktek setiap bagian tubuh mereka pelajari dengan bimbingan ahlinya dan praktek. Praktek mengobati, praktek membedah, praktek segala macam yang dibutuhkan. Lalu mereka bukukan hasil belajar dan prakteknya dibaca oleh kita. Boleh? Bagus, bukan boleh, harus. Sebab kalau tidak melalui ahlinya, apakah kita langsung Quran hadis kita fahami dengan kebodohan kita? Ini berbahaya. Kita nggak ngerti bahasa Arab kecuali dasar. Kita nggak faham ilmu tafsir, ilmu hadis, kaidah dalam menafsirkan, kaidah dalam memahami hadis. Kita tidak tahu. Langsung belajar dari bukunya, dari Quran hadisnya difahami oleh kebodohan. Bahaya. Ini yang diancam oleh Nabi SAW. Man qala fi kitabillah biraihi fa asaba faqad akhta'a. Dalam riwayat lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, enggak tahu bahasa Arab, enggak tahu ilmu tafsir, dia tafsirkan, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancaman karena pasti salah. Pasti keliru kalau tidak dengan ilmunya. Nah, para ulama memahami ilmunya secara mendetail lalu dipakai sebagai alat untuk memahami Quran, mereka catatkan dalam kitab. Oleh karena itu,
belajar Islam melalui kitab yang dicatat oleh para ulama adalah pengamalan dari ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa yang ahli Quran Sunnah? Para ulama. Ya, idza wusidal amru li ghairi ahli fantadirisah. Kalau sebuah urusan diserahkan kepada ahli, bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Kenapa kita punya mobil tidak diotak-atik sendiri? Karena kita bukan ahlinya. Kita lebih baik ke bengkel walaupun bayar dengan biaya mahal. Kita motor juga begitu, servis bulanan, tidak dibongkar sendiri, padahal kita punya otak. Tapi otak kita kosong dari ilmu mesin. Lebih baik ke bengkel bayar. Kita sakit, kita punya otak. Kenapa kita tidak obati sendiri? Tapi kita datang ke dokter karena dokter ahlinya. Kita punya alat elektronika, TV ataupun komputer ataupun laptop atau bahkan HP rusak. Apa kita bongkar sendiri? Enggak, karena kita punya otak. Otak kita bukan alat untuk membongkar dan memahami HP. Datang ke bengkel atau apa, kemudian ke ahlinya bayar. Itu tentang urusan dunia, apalagi urusan agama. Jangan diserahkan ke orang bodoh tentang Quran Sunnah. Serahkan ke ahlinya, dan ahlinya adalah para ulama. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir menggabungkan dari dua pertanyaan Ustaz, dari Andi Rizki di Kalimantan Selatan dan juga Adnan di Tanah Toraja Ustaz. Bertanya terkait jika tukang sihir yang taat ibadah Ustaz. Dan kata Adnan di Toraja yang belajar sihir ini dan juga rajin sholatnya Ustaz. Apakah ibadahnya ini bisa diterima Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Dua penanya di Toraja dan di tempat lain. Orang rajin ibadah tapi belajar sihir. Orang rajin sholat tapi belajar sihir. Bagaimana? Kalau sekali lagi, kalau sihirnya mengandung unsur syirik, seluruh amal ibadah yang dilakukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebanyak sepenuh langit dan bumi pahala kebaikannya, lalu terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau kufur, maka terhapus seluruh amal kebaikannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka dihapus seluruh amal-amal baikmu. Kita pernah sholat rajin, haji setiap tahun, umrah setiap bulan, infak, zakat, sedekah selalu setiap hari, baca Al-Quran sehari 1 juz tamat, setiap bulan tamat. Pahalanya kebayang besar. Terus terjerumus ke dalam perbuatan syirik, minta kepada selain Allah, seluruh pahala kebaikan kita terhapus. Allah yang mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus seluruh amal baikmu, pahala-pahalamu. Jadi kalau ada ahli ibadah, tukang sholat tapi belajar sihir, kalau sihirnya mengandung unsur syirik dan kufur, terhapus semuanya pahalanya. Salat yang benar, ibadah yang benar harus membuahkan hasil. Apa hasilnya? Apa buah dari ibadah yang benar? Itu terjauhkan dirinya dari fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau seorang setelah sholat lalu di luar sholat masih keji dan munkar, sholatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima, bahkan diazab. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat
yaitu orang yang sahun dari sholatnya. Maksud sahun dari sholat dengan menggunakan lafaz an sholatihim, bukan fi sholatihim. Maknanya adalah dia lalai dari tujuan sholat yang harus dia wujudkan di luar sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat dia jauh dari keji, jauh dari munkar, maka itu hasilnya. Dan sihir jelas kemungkaran. Kalau orang masih sholat tapi masih belajar sihir, sholatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang sholat tapi di luar sholat dia masih mabuk, masih berjudi, masih melakukan perbuatan mungkar, itu indikasi sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak mungkin kalau orang ibadahnya benar, sholatnya benar, kemudian dia mempelajari sihir. Sebagaimana orang yang ibadahnya benar, sholatnya benar, tapi masih mabuk, masih berjudi, masih maling, nggak mungkin, ya. Apalagi sihir dosanya lebih besar daripada kemaksiatan biasa, ya. Baik, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan materi kitab ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.